Kalau yang warna merah tuh. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita ya. Amin ya robbal alamin. Video kali ini aku mau beberes rumah seperti biasa ya teman-teman. Beberesnya tuh aku biasanya sekitar sore hari setelah bangun tidur dan makan siang, mungkin sekitar jam 2:30 gitu ya. Dan ini aku mau beres-beres dimulai dari kamar. Untuk bagian kamar di sini ada 2 buah kasur. Ini kasur yang satu yang kecil itu ukuran 80 x 200 dan yang agak lebar itu yang warna coklat spraynya itu ukuran 120 x 180. Kenapa sampai ada 2 kayak gini teman-teman? Jadi waktu kita ditinggal di apartemen ini tuh kasur buat di tengah ya. Dan waktu waktu pas kita udah punya baby pada saat itu kita beli dulu yang ukuran 120. Ternyata pas babynya udah nggak bisa diem tidurnya kurang gitu ya teman-teman, jadi kita tambahin ke yang ukuran 80 ya. Nah kita sih nggak apa-apa, nggak masalah punya 2 kasur kayak gini, toh dijajarin juga kan sama-sama ya, bareng-bareng gitu tidurnya. Dan ini kalau misalnya aku rapihin itu biasanya aku lipet ya teman-teman kayak gini biar bagian bawahnya tuh bisa kesapu dan kepel. Nah ini aku mau rapihinnya ngelipetnya ke samping karena ini di samping belum aku pel dan aku sapu. Kemarin tuh biasanya aku ngelipetnya dari bawah ke atas gitu ya biar bagian bawahnya bisa kesapu sama kepel. Nah lanjut, ini aku mau lap-lap dulu semuanya, kaca-kaca dan juga tempat aku naro-naro skincare gitu ya teman-teman, dan yang lain-lainnya di sini. Setelah lap-lap tadi tuh sebenarnya aku langsung nyetrika, cuman nggak aku videoin karena setrikanya tuh cuman daleman-daleman aja. Dan ini aku langsung beresin aja bekas setrikaannya dan juga hanger-hangernya ya teman-teman, karena ini tuh sebenarnya udah sore, cuman aku tuh ya udahlah sempetin aja biar nggak ada pakaian yang numpuk gitu ya dari jemuran. Nah lanjut, setelah kamar beres ini biasanya aku ke dapur dulu. Ini tuh ada beberapa cucian piring bekas makan siang ya teman-teman, ada bekas makan siang dan juga ya jadi berantakan lagi dapurnya sedikit. Jadi ini aku mau cuci piring sama sedikit beberes dapur. Untuk bagian meja yang ini juga aku lap-lap, aku beresin. Ini tuh sering banget berantakan karena biasanya suka naruh apa aja di sini gitu ya teman-teman. Nah jadi ini aku beresin, dan bagian kulkas juga microwave juga itu aku lap-lap semua ya teman-teman. Dan ini dia kondisi ruang tengah aku, berantakan banget ya. Jadi sekarang mari kita eksekusi, kita rapihin sedikit-sedikit biar rapi rumahnya, biar bersih juga ya. Kalau yang punya anak kecil di rumahnya, apalagi yang di usia toddler kayak anak aku, pasti udah biasa ya teman-teman ngelihat pemandangan kayak gini, mungkin lebih berantakan lagi. Dan aku pun segini sih masih sedang-sedang aja, nggak terlalu berantakan. Kalau misalnya lagi berantakannya banget parah itu lebih-lebih dari ini ya. Nah makanya kita tuh diusahain rajin-rajin buat beberes, buat ngerapihin dan juga buat bersih-bersih ya, karena kan takutnya di antara mainan, keselip atau di mana gitu, takutnya ada binatang kayak kelabang atau kaki seribu gitu. Jadi diusahain kita tuh yang penting bersih sih ya teman-teman. Rumah tuh kalau berantakan mah ya udah biasa, emang hak anak juga karena dia juga kan kebutuhan eksplorasinya lagi tinggi-tingginya umur segini. Jadi yang penting bersih.
Dan aku pun sering ngajarin ke anak aku buat beresin mainannya sendiri. Nah ini juga aku tadi nyuruh dia buat masukin ke dalam keranjang, walaupun anak aku yang beresinnya itu banyak dramanya teman-teman ya, mainannya tuh dimainin dulu, diapain dulu gitu baru dimasukin, lama banget masukin satu barang aja. Cuman ya yang namanya ngajarin itu kan harus terus menerus, continue gitu kan, yang penting konsisten dan kita contohin terus gitu, ngeberesin hal yang berantakan kita beresin lagi, nanti juga insya Allah kalau misalnya anak apa yang anak dilihat gitu ya, apa yang dia lakukan juga nantinya gitu. Nah lanjut ke video, ini aku sapu-sapu bagian kamar. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya videonya tuh kameranya tuh kelihatan kedeketan gitu karena emang rumahnya sempit, aku juga bingung naruh kameranya di mana. Dan isi kamar, apalagi isi kamar yang satu lagi itu penuh sama barang-barang, itu bukan kamar sih, lebih ke gudang. Sebentar lagi sih kontrakan aku tuh udah mau habis ya, mungkin sekitar awal-awal tahun depan, cuman aku juga masih bingung. Pengennya sih dapat kontrakan yang 3 kamar ya teman-teman, biar satu kamarnya itu biar bisa jadi gudang dan satu kamarnya itu biar bisa dipakai buat kalau ada tamu ya kan. Aku sering ada orang tua, terus juga ada adik-adik nginep di sini gitu. Kasihan kalau misalnya dia tuh tidurnya di kamar yang banyak barang atau di tengah gitu, di ruang tengah kayak gini kan, mereka kan kebanyakan perempuan ya teman-teman. Kebanyakan adik-adik aku tuh kan dua-duanya perempuan, terus juga kalau misalnya ada orang tua juga kan gak enak gitu kalau misalnya tidurnya pada di tengah. Cuman ya nggak tahu ya nanti gimana dapat rezekinya, kontrakan kan biasanya juga jodoh-jodohan, dan yang pasti sih pengennya yang sesuai budget ya pastinya, bukan pengennya sih emang harus sesuai budget, karena kalau misalnya di luar budget nanti kan bingung juga nambahinnya. Jadi nanti lihat aja paling kita dapatnya kayak gimana. Dimana pengennya sih di komplek ini lagi ya, karena udah senang sih di komplek ini, banyak lapangan, terus juga apa ya, suka aja sih di sini tuh. Cuman ya nggak tahu ya, kita juga harus cari-cari dulu. Lanjut ke video ya teman-teman, ini tuh setelah sapu-sapu rumah, ini aku mau cuci dulu lapelnya. Ini lapelnya tuh aku cuci setiap hari karena biar pas lagi ngepel itu dalam kondisi bersih si pelannya. Bentar ya dulu. Nah teman-teman bisa lihat itu ya anak Jalu, Ujang Jalu di jendela, dia naik ke sofa gitu, udah ngereok karena dia nggak bisa keluar. Dia tuh kan biasanya kalau misalnya aku lagi ngepel kayak gini tuh suka main air ya di luar, sambil ngapain aja gitu, pokoknya ngikutin aku main air dan lain-lain. Cuman karena Ujang Jalu masih batuk pilek, masih ada sedikit lagi gitu ya kan, takutnya karugrag, takutnya sakit lagi gitu, jadi aku nggak kasih dulu untuk main air, nggak kasih dulu main keluar gitu ya, takutnya ya sakit lagi gitu kan, bisa aja kan, karena badannya masih bener-bener belum fit gitu, belum bener-bener fit maksudnya, mohon maaf. Jadi dia ngereok gitu ya di jendela. Dan biasanya pun kan kalau misalnya aku lagi ngepel kayak gini, dia tuh kan antang di luar gitu. Nah kalau misalnya dia nggak dikasih di luar, jadinya proses ngepel ini tuh jadi lebih lama, karena anak aku tuh banyak ininya ya, banyak pengen keluarnya, ngereok pengen ini, ngereok pengen itu. Dan kalau misalnya kalian perhatiin ya teman-teman, di video ini tuh aku sering buka tutup pintu depan karena aku taruh pelannya itu, ember pelannya tuh di luar. Jadi kalau misalnya aku mau bilas pelannya tuh harus keluar, tutup pintu, terus nanti buka lagi gitu, biar nanti anak aku tuh nggak mainin air pelannya. Nah seperti ini teman-teman, seperti habis ngepel di dapur, ini aku keluar lagi buat bilas pelannya, udah gitu aku masuk lagi tuh ya.
Dan ini tuh rumah aku berantakan lagi, belum beberes tapi rumahnya udah berantakan lagi. Kalau misalnya ada yang bilang belum aja 5 menit rumah beres gitu ya udah berantakan lagi. Kalau aku di sini belum aja beres rumahnya belum aja rumahnya beres tapi udah berantakan lagi gitu ya. Ya gitu deh teman-teman, ada yang sama nggak kayak aku? Bukan hanya udah beres gitu 5 menit berantakan lagi tapi rumahnya belum beres pun belum gitu tapi udah berantakan lagi. Ada yang sama nggak? Boleh komen di bawah ya. Nah itu aku keluar masuk ya teman-teman, dan anak aku ini udah mulai dikasih lihat TV lagi sih teman-teman. Aku pengennya ngeberhentiin lagi screen time-nya sebenarnya, karena dia tuh kalau misalnya takutnya apa ya jadi terlalu fokus lagi ke TV gitu. Cuman ya gimana ya, karena lagi sakit ini dia itu jadinya aku alihin dulu ke TV gitu. Tapi nggak sering-sering juga sih, walaupun nonton TV sering aku ajak ngobrol juga. Kalau misalnya dia lagi anteng TV-nya ya aku matiin gitu ya teman-teman. Dan kalau handphone sih sama sekali nggak aku kasih, kecuali kalau misalnya aku emang lagi scroll media sosial atau lagi ngedit gitu ya, dia ngeliat handphone gitu, tapi dia emang nggak pegang handphone gitu. Dan ini udah mau beres teman-teman ngepelnya, dan ini tuh sebenarnya udah sore, udah mau maghrib, ini harinya pun udah mulai gelap. Kemarin tuh aku bilang ya kalau misalnya di Bandung tuh udah sekitar 4 hari hujan ya, siang ke sore. Nah baru aja aku ngomong kayak gitu, ini belum turun hujan lagi nih beberapa hari. Tapi sih nggak begitu panas kayak sebelum hujan turun ya. Karena sebelum hujan turun tuh rasanya panas banget, bener-bener terik gitu, perih gitu rasanya teman-temannya. Tapi ini panas, cuman nggak begitu yang panas yang nyengat banget. Dan alhamdulillah ini pun aku udah mau beres. Aku sapu-sapu dulu di depan sambil siram-siram biar nggak terlalu panas juga. Karena kalau misalnya kalau udah disiram air tuh rasanya adem, juga lebih lebih enak aja gitu. Apalagi ini biasanya suka aku siram pakai air Wipol atau air yang dicampur sama cairan pembersih lantai ya. Jadi di depan tuh wangi gitu teman-teman, segar gitu rasanya tuh, enggak debu, kalau misalnya ke depan sini tuh nyaman, kalau misalnya mau duduk di teras pun nyaman gitu. Nah ini pun aku buru-buru buat beberes di depan karena anak aku pun udah kasihan ya di dalam sendirian. Aku tutup pintunya gitu, karena kalau misalnya di dalam sendirian sambil nonton TV tuh aku suka nggak tega gitu loh teman-teman. Dia nonton sendiri gitu, nggak diajak ngobrol gitu, suka nggak tega. Jadi ini aku cepet-cepetin aja buat beberesnya. Nah habis ini sih beres teman-teman, alhamdulillah. Semoga kalian yang nonton video ini jadi lebih semangat untuk beberes, bergerak, dan juga pokoknya bebenah rumah ya, biar rumah kita tuh tetap bersih. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.